Di sebuah desa sunyi di pinggir hutan, Adi baru saja pulang larut malam. Rumah kayunya berdiri sendirian, diterangi satu lampu minyak yang berkedip-kedip. Saat ia hendak menutup pintu, angin malam berhembus dingin, terlalu dingin. Adi merasakan sesuatu mengawasinya. Perlahan ia menoleh ke jendela. Di balik kaca, sepasang mata putih tanpa bola menatap lurus ke arahnya. Jantung Adi berdegup, ia mundur beberapa langkah. Sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan, wajah pucatnya menempel di jendela, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, namun tak bersuara. Adi gemetar, mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba lampu padam. Rumah itu gelap total. Di kegelapan, terdengar suara napas, tepat di belakangnya. Adi menoleh perlahan, dan wajah perempuan itu kini hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Dengan suara serak pecah ia berbisik. "Aku tidak suka, kamu menatapku." Lampu kembali menyala, dan Adi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jendela terbuka, dan jejak tanah basah menuju hutan. Angin malam berhembus pelan ketika Adi terseret oleh tangan dingin hantu wanita bermata putih itu. Matanya yang pucat menyala redup di antara pepohonan. Langkahnya melayang tanpa suara, namun genggamannya pada pergelangan tangan Adi begitu kuat seolah tak bisa dilepaskan. Adi mencoba berteriak, namun suaranya seakan hilang ditelan kegelapan hutan. Saat hantu itu berhenti, Adi melihat sebuah mulut gua hitam di hadapannya. Dari dalamnya tertiup udara lembab berbau tanah tua dan sesuatu yang membusuk. Wanita bermata putih itu menoleh sekilas ke arah Adi. Wajahnya semakin dekat, begitu dekat hingga Adi mencium aroma tanah basah dan bau kematian yang tajam. Lalu ia menunjuk ke dalam goa, seolah memerintah Adi untuk masuk. Dengan menggigil, Adi melangkah perlahan. Di dalam goa, hanya terdengar tetesan air yang menggema. Cahaya bulan samar yang masuk dari luar membantu sedikit menerangi dinding-dinding batu. Namun ketika Adi maju beberapa langkah lagi, ia melihat sesuatu tergeletak di tanah. Sesosok tengkorak wanita, masih dengan sisa-sisa rambut panjang menempel, pakaian lusuh yang telah hancur oleh waktu, dan di tangannya menggenggam sehelai kain putih kusam, mirip kain yang diperlihatkan wanita bermata putih itu di hutan. Adi langsung tersentak mundur. Jantungnya berdegup keras. Saat ia hendak berbalik lari, sebuah suara bergema pelan di belakangnya. "Kembalikan, milikku." Adi memutar badan. Hantu wanita bermata putih itu kini berdiri di mulut goa, wajahnya semakin hancur, matanya makin memutih sampai tak terlihat pupilnya. Ia menunjuk tengkorak itu, seakan mengungkapkan siapa dirinya dulu. Adi tak bisa bergerak. Tak bisa bernapas. Dan suara itu kembali berbisik, lebih dekat, lebih dingin. Di dalam goa yang lembab dan dingin, Adi gemetar. Cahaya remang dari celah bebatuan hanya menyorot sedikit bagian dinding goa, dan di sana, tengkorak seorang wanita tergeletak, tertutup debu dan serpihan kain lusuh yang warnanya hampir hilang. Hantu wanita bermata putih itu berdiri di sampingnya. Diam, pucat, rambutnya terurai panjang hingga menyentuh tanah. Suaranya terdengar seperti angin lembut yang bergetar, namun penuh rasa sakit. "Adi, lihatlah. Ini jasadku." Adi tertegun, tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Wanita itu mendekat perlahan. Mata putihnya menatap Adi tanpa kelopak, namun tatapannya penuh duka, bukan ancaman. "Aku, dulu adalah seorang wanita Belanda," bisiknya. "Aku mencintai seorang pria pribumi. Kami ingin menikah, tapi tentara Belanda mengetahuinya." Gambaran samar muncul di udara, seperti bayangan masa lalu. Seorang wanita muda berkerudung putih berlari di antara rumah-rumah kayu pemukiman pribumi, diikuti teriakan para tentara. "Mereka menangkapku, menyeretku dari rumah itu, rumah yang kini berdiri di atas tanah tempat kau tinggal." Adi terpaku. Jantungnya semakin keras berdetak. Hantu itu mengangkat tangan, memperlihatkan luka robek di sekitar mata. "Mereka membutakan mataku. Agar aku tak bisa kembali, agar aku tak bisa mencari kekasihku." Suara serak itu bergema di seluruh goa, seolah setiap bebatuan menghafal penderitaannya. "Mereka membawaku ke sini, ke goa ini. Lalu membiarkanku mati dalam gelap." Adi menunduk, melihat sobekan kain kerudung yang masih menyangkut di sela tulang rusuk tengkorak itu. Wanita itu melanjutkan, lirih namun tegas. "Sebagian kerudungku terjatuh di pemukiman.
Tertimbun tanah, tepat di bawah rumahmu sekarang. Kau menemukannya tanpa sengaja, dan itulah yang membuatku bisa mendekat kepadamu. Adi merasa bulu kuduknya naik. Hantu itu kini berlutut di samping jasadnya sendiri. Bahunya bergetar. Adi, aku tidak ingin menakutimu. Aku hanya ingin tenang. Ia menoleh, wajah suram itu tampak seperti memohon. Tolong, makamkan jasadku. Kembalikan aku ke tanah dengan layak, agar aku berhenti bergentayangan. Suara itu mulai melemah, seperti asap yang menipis. Aku sudah terlalu lama tersesat di antara dunia ini, dan dunia setelahnya. Adi menelan ludah. Rasa takut masih ada, namun perlahan berubah menjadi iba. Ia mendekat, menyentuh tanah di sekitar tengkorak itu. Baik, aku akan menolongmu. Suaranya bergetar, tetapi tulus. Hantu itu menunduk, seperti akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama. Dan di tengah keheningan goa, angin dingin menyapu tubuh Adi, membawa perasaan aneh, seperti rasa syukur dari roh yang telah lama terjebak dalam gelap.